Nama saya Edi Sudita, mantan Ketua HMPJ Jaya di Kota Jayapura, dan sekarang kami dari Forum Aliansi Pemuda dan Rakyat Papua Provinsi Pegunungan Tengah melihat dengan Bapak PJ Gubernur Pegunungan Tengah baru dilantik, terus diakomodir DR Roni Sitomorong, mantan Kepala Dinas Bero. Beliau waktu masih menjabat Kepala Dinas Bero dan ada kasus dugaan korup. Yaitu kasusnya pembangunan program afirmasi sarana prasarana dan insentif pembangunan rumah sakit Puskesmas Sengki 4 Puskesmas tahun 2019-20 waktu itu dari teman-teman LSM dan bersama dengan seluruh tenaga medis wilayah Bero, mereka mendapatkan semua barang bukti dan data. Dan namun kasus tersebut sudah didorong sampai di Kejati, Papua, dan ketemu dengan Kepala Divisi Hukum. Dan waktu cara data sudah diserahkan semua di Kejati Papua. Nah, namun dari Kejati Papua disampaikan tindak lanjutnya nanti akan dikaji kembali ke lapangan. Namun sampai lewat 2 tahun dari Kejati Papua sampai saat ini kasus tersebut belum pernah diungkap. Bahkan kasus Kerom ini dilapor di Kejati Papua itu waktu itu PJ Gubernur ini masih Kepala Kejati, dan kasus ini Bapak Kepala Kejati Papua yang sekarang PJ Gubernur di Pegunungan Papua, dia tak persoalan ini. Tetapi kasus tersebut belum pernah dituntas. Namun kemarin 12 eselon OPD di Provinsi Pegunungan Papua yang baru dilantik OPD, Roni orang yang aktif, tukang pencuri dan perampok, uang senilai dari afirmasi dengan program Jokowi itu afirmasi, terus dengan beberapa nilainya 8 miliar. Dan tidak terlepas juga dari itu ada 69 miliar yang sudah dicuri semua. Bahkan sudah dikerup. Nah, namun orang ini sekarang baru dilantik jadi PJ Gubernur Pegunungan Tengah Papua. Jadi dilantik Kadis Provinsi Pegunungan Tengah Papua. Dan kami melihat orang yang kasus seperti ini terus di tingkat kabupaten masih bermasalah, belum pernah dituntaskan, terus dilantik lagi di tingkat provinsi. Apalagi ini kan provinsi yang baru, terus orang yang sama dilantik. Dari segi aspek kesehatan
Kami dari meliputi dari wilayah Lapago, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dari 8 kabupaten ini kedepannya nanti pelayanan pada masyarakat, rumah sakit, nanti seperti apa? Pasti nanti karakter korup ini terus akan terbawa dan pelayanan rumah sakit di aspek kesehatan tidak akan berjalan baik di Provinsi Pegunungan Tengah, di Provinsi Papua Pegunungan. Sehingga kami sini diminta bahwa Bapak PJ Gubernur Pegunungan Papua segera dicopot jabatan Kadis Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan dalam waktu dekat dan diganti dengan diakomodir dengan asli putra daerah, anak-anak asli putra daerah yang dari perwakilan 8 kabupaten golongan 1 dan 2 yang memenuhi syarat untuk jadi kepala dinas kesehatan. Harus duduk itu asli anak-anak putra daerah asli dari Provinsi Papua Pegunungan. Itu yang pertama. Terus yang berikut bahwa kemarin pelantikan eselon OPD di roda pemerintahan itu kebanyakan anak-anak putra daerah yang dari Lapago, 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, 25% dan 3 orang tidak salah anak-anak asli. Dan kebanyakan yang dilantik itu dari di luar anak-anak asli semua, bahkan di luar putra daerah semua, tidak diakomodir dan perwakilan dari 8 kabupaten ini tidak dimasuk dalam eselon dan kepala dinas yang lain sebagainya. Nah, itu yang nanti kami akan diminta kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Pegunungan Tengah, SK kembali direvisi dan dibatalkan, dan dari 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan itu semua diakomodir dan semua perwakilan OPD, kepala dinas, asisten dan lain sebagainya itu semua asli diakomodir oleh anak-anak putra daerah asli. Karena ini daerah baru dan dok dari pusat kasih kepada Papua, tujuannya bagaimana orang Papua menjadi tuan negeri sendiri, bisa membangun daerah dan memajukan dan bisa melihat masyarakat sendiri. Tetapi dok hadir, terus orang-orang yang dari luar diakomodir dalam OPD roda pemerintahan kebanyakan 80%. Saya akan minta untuk kemarin 12 OPD yang baru dilantik itu segera dibatalkan semua dan diakomodir eselon 1, 2 yang di posisi kepala dinas dan asisten 1 dan seterusnya itu semua asli anak-anak putra daerah unsur dari 8 kabupaten semua Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Tapi poin daripada ini yang kami meminta adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang Bapak DR Roni Sitomo itu segera dicopot dari jabatan dalam waktu yang dekat. Jika kalau tidak, berarti nanti dalam waktu dekat juga nanti kami dari forum ini nanti akan naik ke Wamena dan mobilisasi dan demo besar dan akan palang kantor tersebut dan minta orang itu harus memang dicopot dari jabatan. Dan kasus ini dari Kejati Papua juga kami bisa diindikasi bahwa kenapa sampai kasus ini dari Kejati Papua tidak didorong, atau memang dari Kejati Papua kalau melakukan kajian sampai ke dalam tidak dapat temuan seperti itu, berarti disampaikan ke publik bahwa berita tersebut tidak disampaikan, tidak ada temuan seperti itu, tidak ada sama sekali sampai sekarang ini. Jadi kami bisa dibaca ini mungkin paman kerjasama dengan oknum-oknum dalam itu di Kejati Papua, tidak seperti itu, karena pertanyaan besar sampai kasus ini sampai padam sampai di Kejati Papua. Sehingga kami meminta
Kalau tidak kasus korup-korup yang seperti ini, dan KPK langsung jangan mengambil alih, dan KPK harus dalam waktu dekat dan secepat mungkin turun dan melakukan pemeriksaan oknum tersebut penyalahguna dana Kabupaten Kerom 2 tahun kemarin yang sudah berjalan, dan itu semua nilai totalnya itu 69 miliar yang sudah dikuruk. Terima kasih, mungkin seperti itu. Ada tambahan? Ya, selamat. Pada ini nama saya saya Tolikara, persoalan dan dinamika terkait di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi dalam hal ini kami Provinsi Papua Pegunungan, pusat sudah memberikan kami suatu kesempatan untuk bagaimana kami menjadi tuan di atas negeri kami sendiri. Di sini kami melihat seperti itu. Namun ada oknum-oknum tertentu yang bermain dengan kepentingan tanpa melihat track record daripada orang-orang yang ditempatkan pada posisi strategi seperti ini. Hanya kesempatan ini ada 2 hal penting terkait dengan masalah jabatan struktural yang diposisikan ini. Keterwakilan representasi daripada orang asli Papua itu tidak ada. Dan untuk ini kami pemuda masyarakat seluruh stakeholder Papua Pegunungan sangat kecewa karena kehadiran Provinsi Papua Pegunungan Tengah ini untuk membawa kesejahteraan. Bagaimana caranya anak-anak Lapago, bagaimana caranya anak-anak asli Papua jadi pemimpin. Tetapi dengan kepentingan 1-2 orang membuat sampai struktural jabatan yang kemarin diisi, yang satu yang membuat kami kecewa, itu tidak ada representasi dari 8 kabupaten atau keterwakilan OAP di dalam jabatan ini. Itu satu yang kami sesalkan. Terus yang kedua, harus bukan dengan orang yang jelas bermasalah. Begitu. Karena ini ke depan akan dampak tidak bagus atau kurang bagus. Kesehatan pelayanan dalam hal kesehatan ini dana, kita tahu dana otonomi khusus ini pendidikan dan kesehatan. Jadi jangan sampai ke depan penyalahgunaan anggaran dana kesehatan itu nanti akan hancur di daerah lapangan. Itu harapan kami bahwa PJ harus sampai langkah segera koordinasi ke kementerian untuk segera ganti posisi ini. Berikut tidak dari Wijaya, tidak hanya dari ada warna Provinsi Pegunungan. Jadi ada keterwakilan dari 8 kabupaten yang ada ini. Supaya dalam pembangunan percepatan Provinsi Papua Pegunungan Tengah ini semua merasa memiliki. Tidak ada yang dianggap dianaktirikan dan lain-lain. Itu harapan kami. Terakhir pernyataan kami, apabila informasi ini atau tindakan dari PJ mengulur waktu dan akan lakukan besar-besaran di Wijaya. Jadi kami yang stakeholder dengan akar rumput kami akan turun bukan masa yang sebesar-besarnya di Wijaya. Itu terakhir dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman dia. Saya Octav Tombo, saya dari perwakilan dari Kabupaten Wijaya, yang juga saya juga selaku Ketua Harian LSM Gempur yang mana pernah ikut menyuarakan kasus korupsi yang pernah terjadi di Kabupaten Kerom, yang mana itu melibatkan Pak Roni Situmorang waktu itu yang menjabat sebagai
karena ada indikasi praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Kerom waktu itu, sehingga PJ Bupati sementara waktu itu di Kabupaten Kerom, Pak Ridwan Omar Syukur, langsung mengganti setelah beliau menjadi PLT Bupati di Kabupaten Kerom waktu itu 2 hari, mengganti Pak Roni Situmorang secara tidak terhormat karena menilai akan mengganggu kinerja pembangunan di Kabupaten Kerom waktu itu. Setelah itu kami juga LSM Gempur pernah mendampingi nakes tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Kerom, mendampingi mereka sampai ke Kejati melaporkan bahwa ada terjadi kasus korupsi terkait sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Tapi sampai 2 tahun berjalan ini kami belum pernah meninjau kembali, bahkan mendengar bahwa ada penindakan-penindakan hukum yang dilakukan oleh Kejati terkait pemeriksaan kasus yang terjadi di Kabupaten Kerom, yang mana itu melibatkan Pak Roni Situmorang sendiri. Kasus itu seakan-akan dibiarkan, didiamkan, berlarut-larut, sampai dengan kami juga baru kaget ketika muncul nama Roni Situmorang di Kabupaten Provinsi Pegunungan Tengah, yang mana beliau dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Kami kaget, ini apa ada permainan atau memang kasus ini bagaimana begitu? Kasus yang dulu di Kabupaten Kerom. Jadi kami meminta dengan jelas kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, yang mana waktu itu juga yang turut menerima kami di Kejati, menerima aspirasi tenaga nakes di Kabupaten Kerom. Beliau harus transparan memberitahukan hal ini kepada publik, karena sampai di mana kasus yang terjadi dulu di Kabupaten Kerom itu terkait Pak Roni Situmorang. Itu yang kami minta, beliau harus memberikan penjelasan, karena kami tidak ingin selaku anak perwakilan dari Lapago di Wamena juga tidak ingin ada oknum pejabat yang latar belakangnya sudah terindikasi korupsi, namun terima jabatan di daerah baru ini dan nanti akan mengganggu stabilitas pelayanan ke depan untuk kita. Seperti itu, jadi kami dari LSM Gempur akan terus mengawal ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, kami akan membantu teman-teman mengawal terus. Kami akan bertanya juga kepada Kejati sejauh mana tindakan kasus yang sudah ditindak terkait dengan Pak Roni Situmorang. Seperti itu. Terima kasih. Bisa diperjelas soal angka dugaan suapnya berapa ya? Ada empat hal yang pernah kami dorong waktu itu di Kerom, yaitu salah satunya pembangunan afirmasi Jokowi yang ada di distrik ada 3 distrik yang waktu itu didorong. Bahkan tenaga nakes juga hak-hak mereka cepat tidak dibayarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penggelapan dana COVID yang terjadi juga di Kabupaten Kerom. Dan 3 hal yang di kasus yang itu disampaikan di Kerom waktu itu, dan masing-masing 3 kasus itu mulai bersama berkasnya itu kami sudah serahkan semua ke Kejati, dan Kejati mengetahui hal ini. Berapa besarnya? Oke. Baik. Kasus Kerom yang saya akan dibacakan sini, Kepala Dinas Kesehatan Kerom yang selama ini dianggap sebagai akhir dicopot dari jabatan oleh penjabat sementara PJ Bupati Kabupaten Kerom DRD Kwan memasuki pada hari Rabu 30 bulan September 2020. PJ Bupati baru 2 hari tidak diinginkan pelayanan kesehatan, namun masyarakat meminta Mungkin kawan dong ini melakukan tadi pas kawan ada bilang 69 miliar tuh, tapi dari data yang kamu dapat ini 15 miliar. Itu dana $69 miliar itu jumlah total yang sarana prasarana pembangunan rumah sakit dan dari COVID, bahkan pembangunan Jokowi, program afirmasi, bahkan itu secara data semua ada di
nilai itu secara data semua ada di Kejati Papua dan jumlah totalnya itu 69 miliar. Tapi sampai saat ini dari Kejati Papua belum pernah kaji sampai ke dalam, bahkan tidak pernah sampai turun sampai ke lapangan indikasi korupsinya seperti apa. Sampai sekarang ini dipadamkan permasalahan ini oleh dari Kejati Papua. Jadi di pembiaran. Jadi di balik ini mungkin kami masyarakat bisa dibaca bahwa ada oknum-oknum dalam Kejati Papua itu mungkin kerjasama seperti itu, karena ini kasus tersebut itu sudah 2 tahun ini belum pernah diungkap nih ke publik. Bahkan oknum tersebut tidak pernah diproses hukum secara hukum yang berlaku di negara ini. Anak asli pimpinan arahnya meminta kepada pemerintah provinsi ya, itu dalam hal ini PJ di atas untuk segera meralat ulang atau tidak menempatkan Pak Roni Sitomoran sebagai kepala dinas kesehatan. Itu saja. Artinya untuk proses hukum seperti apa di Kejati, saya pikir aspirasi pelaporan itu sudah pernah terjadi. Dan kita tinggal akan minta kepada Kejati untuk mengontrol ke Kejati untuk sejauh mana proses itu. Kejelasan seperti status kasusnya sudah di mana. Gitu. Kalau untuk ini berita mungkin kita minta kepada Pak PJ untuk segera menimbang ulang, kalau tidak perlu diganti langsung karena memiliki track record yang tidak bagus akan mengganggu stabilitas pembangunan kesehatan.